Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal Islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita pagi hari ini kembali diberi rahmat, kita kembali diberi nikmat, hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita kembali melanjutkan majelis ilmu. Satu nikmat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita bersama. Mari kita betul-betul menjadikan standar itu adalah ilmu. Jadi yang namanya ilmu itu jauh lebih penting, jauh lebih utama, mohon maaf, daripada amal. Sampai kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin menukil satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang di akhir zaman itu wa fihi ilmun khairun minal amali, ilmu itu lebih baik daripada amalnya. Ada satu hadis itu dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau Muraqil Ubudiyah. Al-alimu habibullahi walau kana fasikon, wal jahilu aduwullahi walau kana abidan. Orang alim itu, orang yang berilmu itu akan senantiasa dicintai Allah. Meskipun fasik, tapi itu akan dicintai Allah. Daripada orang bodoh yang ahli ibadah, itu akan dimusuhi Allah. Karena orang kalau dia berilmu itu dia tahu aturan, dia tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Dia ketika tidak berilmu, kalau dia ahli ibadah, seringkali orang ini menganggap sesuatu bagian ibadah padahal itu adalah sebuah larangan. Contoh sederhana. Untuk orang yang dia katakanlah perempuan. Perempuan ini dia pingin ibadah di masjid. Jelas ya, pingin ibadah di masjid. Saking inginnya pingin ibadah di masjid dalam keadaan haid, dia pingin tetap ibadah di masjid.
Katakanlah dia pingin berdiam diri, iktikaf dan sebagainya. Padahal ketika dalam keadaan haid, orang ini diharamkan untuk berdiam diri di masjid. Tapi karena ketidaktahuan seperti ini, maka menganggap bahwa kalau dia tidak ke masjid, dia itu malah tidak ibadah. Karena ibadahnya adalah di masjid. Katakanlah contoh majelis ilmu. Padahal dalam aturan ilmunya, kalau dia itu suci, maka dia bisa iktikaf, bisa berdiam diri di masjid. Tapi kalau dia haid, ibadahnya adalah dengan dia tidak di masjid. Tapi karena ketidaktahuan ini, maka seakan-akan ibadahnya itu hanya di masjid, kalau tidak di masjid tidak ibadah. Loh, disinilah nampak sekali pentingnya ilmu, itu nampak sekali. Sampai menurut Imam Mahali itu beliau menjelaskan, ketika ada seorang perempuan, dia itu dalam keadaan suci, katakanlah dia ibadahnya sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur. Umpamanya bila digabung itu sholat subuh 5 menit atau mungkin 50 menit, sholat duhur 1 jam, sholat asar 1 jam, sholat maghrib 1 jam, sholat isya 1 jam. Ini mungkin kalau maksimal ini adalah katakanlah 5 jam untuk sholat 5 waktu. Tetapi ketika dia dalam keadaan haid, dia haidnya itu 7 hari 7 malam. Terhitung dia haidnya itu katakanlah 7 hari secara umumnya. Dia ini berarti selama 7 hari dihitung ibadah. Kalau dalam keadaan suci perharinya 5 jam, tapi kalau dalam keadaan haid perharinya ibadahnya 24 jam. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya. Makanya dalam hal ini penting sekali kita untuk terus tolabul ilmi. Makanya menurut Imam Syafi'i, tolabul ilmi khairun minan nawafil. Mencari ilmu itu jauh lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Mari kita mulai majelis kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan kita membaca Fatihah bersama-sama, Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, ma'unah, inayah. Oleh Allah semoga kita semuanya senantiasa diberikan rizki yang halal, rizki yang barokah, dan semoga oleh Allah kita ini digolongkan orang-orang yang husnul khotimah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji tafsir, tetapi ini juga berkaitan dengan fikih muamalah. Jadi yang namanya fikih itu dasarnya pertama kali adalah Al-Quran. Syariat atau hukum-hukum Islam itu yang disepakati, dasar yang disepakati itu 4. 1. Al-Quranul Karim sebagai dasar. 2. Hadis Nabi sebagai dasar. 3. Ijma' atau
kesepakatan daripada para ulama sebagai dasarnya. Dan yang keempat itu kias, menganalogikan sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya. Kalau sebuah fikih berdasarkan salah satu dari empat ini, maka pendapatnya itu bisa diterima. Dalam hal ini maka kita akan mengkaji salah satu ayat Al-Quran yang ini berkaitan dengan fikih muamalah. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfaw wa bidaron ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba, yang artinya wabtalu al yatama, dan kalian ini ujilah anak-anak yatim hatta idza balagu an nikah, sampai kalian merasa bahwa mereka itu sudah di umur yang cukup untuk nikah, yakni cukup yang sudah siap nikah, yakni ketika mereka sudah balik, umurnya sudah mencukupi. Fa in anastum minhum rusda, kalau kalian sudah melihat ay absortum minhum rusdan ay solahan fi dinihim wa malihim, kalau kalian melihat anak ini sudah baik, agamanya sudah baik, cara mengelola uangnya sudah baik, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikan harta mereka, jangan kalian pegang terus, jangan kalian kuasai terus, tapi uangnya, harta mereka kasihkan terhadap mereka. Kemudian wala ta'kuluha israfaw wa bidaron, dan janganlah kalian wahai para wali, orang yang menguasai harta orang lain, memakan harta itu dengan tanpa hak atau dengan batil, dan juga jangan buru-buru memberikannya. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif, dan adapun orang yang dia kaya hendaknya dia menjaga diri. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, kalau dia dalam keadaan fakir maka boleh memakan dengan cara yang baik, yakni sesuai dengan kadar kepantasan. Ayat yang kita bahas ini adalah ayat begini. Dulu ada seorang sahabat. Sahabat ini namanya Sabit bin Rifa'ah. Sabit bin Rifa'ah ini punya anak, lalu anaknya masih kecil, ya, anaknya masih kecil. Sabit bin Rifa'ah ini orang kaya. Ketika dia punya anak, kemudian Sabit bin Rifa'ah ini wafat, otomatis anak ini kan sebagai ahli warisnya. Jelas saya, ahli warisnya. Kemudian karena anak masih kecil, harta ini dikuasai oleh saudaranya atau pamannya Sabit bin Rifa'ah. Kalau sudah ada anak kan saudara paman itu kan nggak dapat. Tapi karena anaknya masih kecil, hartanya dikuasai oleh paman Sabit bin Rifa'ah. Lalu pamannya ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Fa'ata ammu Sabit ilan Nabi, paman Sabit itu mendatangi Rasulullah dan berkata, innabni akhi yatimun fi hijri, fama yakhillu li mimmalihi, wa mata atfa'u ilaihim malahu. Nabi, saya ini punya anak daripada keponakan saya yang dia dalam asuhan saya, yang dia memiliki harta banyak. Lalu paman ini berkata, saya itu untuk mengelola harta dia yang halal untuk saya berapa, dan kapan saya menyerahkan harta itu kepada dia. Jelas apa ya? Kapan saya ini menyerahkan harta tersebut kepada dia. Maka Allah menurunkan ayat ini. Allah memberikan sebuah arahan, yakni ketika seseorang dia itu memiliki harta yang dikelola, contohnya pada anak yatim, maka wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Anak ini harus diuji, harus dilatih sampai dia umur balik, umur cukup untuk nikah. Jadi dalam beberapa kasus memang seringkali terjadi begini. Contoh, ya, contoh. Ada suami, ya, ada suami. Dia punya anak, dia punya istri, kemudian suami ini punya harta warisan, kemudian dia mati. Ya, kemudian dia mati. Yang dapat warisan daripada laki-laki ini kan anak-anak dapat, istri juga dapat. Sekarang ketika anak-anaknya dapat warisan, pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk menyerahkan warisan itu kepada mereka? Apa nunggu ibunya wafat dulu baru dibagi? Seringkali di masyarakat, jangan dibagi, saya masih hidup. Seakan-akan kalau membagi warisan itu nunggu ibunya mati baru dibagi. Beberapa kali terjadi sengketa seperti itu. Datang konsultasi karena terjadi sengketa antara ibu dan anak. Kenapa? Ketika anak-anaknya masih kecil, suami meninggalkan warisan, warisan ini dikelola oleh ibunya. Sekarang anak-anaknya sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, harta warisannya belum dibagi. Gara-gara apa? Menganggap ibunya masih hidup. Maka ini menjadi jawaban, kapan waktu terbaik untuk menyerahkan harta itu kapan? Maka wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sebelum baliknya fi dinihim wa tasarrufihim, dalam kaitan agama dan cara dia mengelola harta. Kalau dia sudah mencapai umur yang cukup untuk nikah, yakni balik. Dia balik itu, arti balik itu sudah dianggap dewasa. Maka hendaknya harta itu diberikan kepada dia. Tetapi bila orang ini atau bila anak ini sudah dianggap cukup untuk mampu mengelola hartanya. Jadi umpamanya anak ini kok kelihatannya sudah bisa mengelola harta. Dan dia sudah balik. Hendaknya harta itu diberikan. Enggak boleh ditahan. Saya ulangi, hendaknya harta itu diberikan, enggak boleh ditahan. Ketika harta ini dikelola oleh seseorang, lalu anak yang semestinya mendapatkan haknya ini sudah balik, dan dia sudah mampu mengelola hartanya, maka hendaknya harta anak tersebut diserahkan.
Lo untuk yang ibu bagaimana, untuk yang wali bagaimana? Pada dasarnya yang namanya ibu itu kan juga tetap dapat. Kalau punya anak berarti ibu dapat 1/8. Kalau tidak punya anak nanti 1/6 dan seterusnya. Tetap istri dapat, anak-anak juga dapat. Dalam hal ini maka ada istilah di dalam syariat itu hijr. Sebuah pembekuan aset karena orang yang punya dianggap belum layak, maka harta daripada dia itu ditahan. Contoh anak kecil punya warisan, hartanya itu tidak langsung diberikan pada anak kecil tapi ditahan dulu. Umpamanya tadi contoh yang paling bisa difahami, ada anak yatim dia punya harta. Umpamanya mohon maaf, anak yatim di sebuah yayasan, dia punya harta. Ada orang dia itu, saya ingin memberikan kepada anak yatim itu. Kemudian ketika anak ini sudah dalam keadaan balik, maka semestinya harta anak itu diberikan. Saya ulangi, ketika ada orang dia menitipkan ini untuk anak yatim itu, untuk anak yatim itu, untuk anak yatim itu. Lalu karena ini masih kecil-kecil, hartanya dipegang oleh pengelola. Jelas ya? Lalu kalau sekarang anak ini yatim sudah nggak yatim lagi. Pada dasarnya anak ini kan sudah punya uang yang tadi disimpan terus itu. Saya ulangi, kalau dia katakanlah di bawah asuhan pengelola, ada orang menitipkan uang untuk anak yatim ini. Lalu uang dikelola oleh dia. Sekarang anak yatim ini sudah balik. Maka semestinya harta yang untuk dia diberikan. Ini dulu ada orang titip ke kamu sekian, diberikan semestinya. Tidak, oh dengan kamu sekarang yatim berarti kamu sudah nggak dapat lagi. Loh, dia semasa yatim punya harta banyak loh dia. Saya ulangi lagi nih, ini mungkin hal yang agar kita paham lah. Ada anak yatim, dia masa yatim, dia itu dapat sekian banyak santunan untuk dia, kan bukan untuk pengelola tapi untuk dia. Lalu ketika anak yatim ini karena masih kecil dipegang oleh pengelola, lalu ketika dia sudah balik, nggak bisa karena kamu sekarang sudah balik, sekarang berarti sudah selesai, cuma dikasih pesangon umpamanya begitu. Padahal semasa dia yatim dia dapat uang banyak yang diberikan untuk dirinya bukan untuk pengelola. Maka semestinya uang tersebut diserahkan. Oh karena kamu balik dulu orang memberikan sekian, maka ini jatahmu. Katakanlah tabungan lah. Bukan pesangon tapi tabungan. Maka ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu berarti dolim menguasai harta orang lain. Umpamanya tadi, anaknya sudah dewasa, anaknya sudah berkeluarga, tapi warisan belum dibagi. Berarti terjadi kedoliman, orang yang dia semestinya mendapatkan haknya itu terdolimi dengan ditahan harta tersebut. Makanya, fadfa'u ilaihim amwaluhum. Serahkanlah harta mereka terhadap mereka, wala ta'kuluha israfa wa bidaron ayyakbaru. Janganlah kalian memakan harta tersebut dengan israf, dengan berlebih-lebihan. Dan jangan pula terburu-buru sebelum mereka besar diberikan. Tapi pada saat yang tepat, yakni pada saat dia ini balik.
Dalam standar balik itu ada 5 tanda, Pak. Yang ini nanti ada yang khusus perempuan, ada yang di sana itu ulama berbeda. Ketika dia sudah balik, harta diserahkan. Balik yang khusus perempuan tandanya itu 1. Kalau dia haid khusus perempuan berarti sudah balik. Kalau dia sudah haid maka dia dihukumi balik. Yang kedua, ketika dia itu hamil. Bukan berarti ini anak-anak enggak. Sebagai tanda dia balik itu kalau dia hamil. Kalau hamil pasti dia sudah balik. Yang 2 ini khusus untuk perempuan. Yang 3 ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu adalah ihtilam, mimpi basah. Mimpi basah itu kalau terjadi pada laki-laki atau perempuan, maka ini sudah menjadikannya balik. Kan perempuan juga mimpi basah, laki-laki juga mimpi basah. Yang keempat itu pada dasarnya tumbuhnya bulu kemaluan. Kalau dalam pendapat para ulama, cuma ini nanti di dalam madhab Syafi'i pembahasannya tidak untuk Islam. Dan yang kelima itu adalah ketika dia umurnya cukup. Saya ulangi, ketika dia umurnya cukup. Maksud umur cukup itu begini. Kalau ada anak, dia belum pernah mimpi basah, dia belum pernah haid, dia belum pernah hamil. Kapan dia di umur berapa dia ini dianggap balik? Kalau di madhab Syafi'i, ini kalau anak umur 15 tahun baru dianggap balik. Oh, dia belum pernah haid 15 tahun sudah pasti balik. Oh, dia belum pernah mimpi basah 15 tahun sudah pasti balik. Dasarnya adalah dulu Ibnu Umar. Ibnu Umar ini ketika perang Uhud itu beliau oleh orang tuanya diajak perang, disodorkan pada Nabi, oleh Nabi dilarang, jangan, ini masih nggak boleh ini. Saat itu umur beliau masih 14 tahun. Jadi dianggap masih anak-anak, belum boleh ikut perang. Tapi ketika perang Khandaq, Ibnu Umar dibawa lagi di hadapan Nabi, baru boleh ikut perang. Karena dianggap sudah dewasa. Yakni ketika saat itu umurnya 15 tahun. Maka berdasarkan ini di madhab Syafi'i, kalau ada anak dia belum pernah mimpi basah, belum pernah dia itu haid, belum pernah dia itu hamil, maka dia ini kalau umurnya sudah mencapai 15 tahun dihukumi haid. Dan kalau dia sudah pintar mengelola hartanya, hartanya diberikan pada dia. Kenapa? Karena umur ini umur yang dianggap sudah dewasa. Cuma ternyata kalau dalam lintas madhab, berbeda dengan madhab Syafi'i. Kalau menurut ulama yang lain, dalam hal ini madhab Hanafi dan Maliki, itu umur untuk anak distandarkan balik, itu yang paling masyhur itu umur 18 tahun atau 17 tahun. Anak ini umur 15 tahun, itu kalau di madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah belum disebut umur yang balik.
Umur yang balik itu kapan? Ketika dia sudah di umur sekadar 17 atau 18 tahun. Jelas ya? Kalau sudah begitu dan dia sudah dianggap layak untuk mengelola hartanya, hartanya harus diserahkan. Jangan sampai dia sudah dewasa, dia hanya tahu saya punya warisan, saya punya harta, tapi dia nggak pernah mengelola hartanya sendiri. Jangan sampai dia ketika sudah dalam keadaan dewasa, dia itu kemudian malah terdolimi karena harta yang semestinya diserahkan malah ditahan. Dan dalam masa antara dia masih anak-anak dan dia menuju balik ini, hendaknya wali itu mengajarkan bagaimana cara mengelola harta. Ketika dia masih anak-anak, sebelum harta diserahkan, semestinya anak ini dilatih. Kalau kita punya anak yatim, kalau kita memiliki sebuah katakanlah kita mengelola atau kita mendapatkan hak mengelola harta seseorang, semestinya orang ini sebelum hartanya diberikan dilatih cara mengelola harta. Di dalam tafsir Qurtubi contohnya, wa qala jama'atun minal fuqaha'i as-saghiru la yahlu min ahadi amrayni imma ayyakuna gulaman aw jariyatan fa in kana gulaman radda an-nadharu ilaihi fi nafaqati dari syahrun aw a'tahu syai'an nazron yatasarrafu fihi liya'rifa kaifa tadbiruhu wa tasarrufuhu wa huwa ma'adzalika yura'ihi li alla yutlifahu fa in atlafahu fala dhamana 'alal wasi. Jadi hendaknya kalau kita punya anak laki-laki contohnya, maka cara mengajarkannya itu kita uji, kita latih dengan, nak, kebutuhan kamu sebulan berapa? Lalu kita kasihkan, ini uang untuk 1 bulan, gunakan dengan baik. Kalau ternyata ini umpamanya dia dikasih 100.000, semuanya untuk beli es krim. Oh jelas ini nggak boleh ini. Dia kalau umpamanya dikasih ini, segala sesuatunya dia tasarufkan dengan tidak manfaat, maka ini berarti belum layak. Harus dilatih. Jadi ketika nanti harta diserahkan, dia sudah bisa. Penting sekali bagi kita itu untuk cara mengelola harta itu penting sekali. Kadang ada orang dia itu pinternya kerja, pinternya nyari uang. Katakanlah pendapatannya besar, tapi ternyata belum bisa mengelola keuangannya. Maka pengeluarannya pun juga besar. Dalam hal ini dia kelihatannya itu pekerjaannya sudah baik, tapi pekerjaannya ternyata gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Lebih banyak galiannya daripada tutupnya. Lebih banyak atau lebih besar pasak daripada tiang. Loh ini parah ini. Artinya kadang itu dari kita itu lupa satu hal, cara mengelola keuangan. Ketika Allah memberikan kita kecukupan rizki, tapi kita seringkali merasa kurang. Gara-gara apa? Bukan karena rizkinya kurang, bukan. Kita tidak mampu mengelola rizki yang diberikan Allah. Makanya penting sekali cara mengelola keuangan itu penting sekali. Mohon maaf, kadang saya tuh iri dengan orang sebelah. Orang sebelah itu bahkan mereka menganggap begini, kadang pendidikan sekolah nggak begitu penting. Yang penting bagaimana cara mengelola uang, pendidikan mengelola uang. Anak ini dididik betul.
Ketika orang tuanya dia melahirkan, ketika anak lahir, orang tuanya langsung deposito. Kalau mereka kaya ya tinggi, kalau mereka katakanlah biasa maka ya semampunya. Tapi setiap anak itu sudah punya simpanan. Katakanlah di deposito di bank 20 tahun. Umpamanya anak ini karena orang tuanya nggak punya, oh ini saya punyanya 10 juta. Ya 10 juta. Untuk anak ini. Tersimpan selama 20 tahun. Itu kalau dalam apa itu? Bank itu kan nanti kan juga berkembang. Ya, berkembang. Tapi minimal anak ini 20 tahun ke depan dia sudah punya modal. Saya ulang ya, anak ini 20 tahun ke depan ketika dia sudah mulai berusaha, sudah punya modal. Ini modal untuk kamu. Terus dilatih betul, katakanlah setiap punya penghasilan yang 80% harus disimpan. Kalau toh ada kebutuhan hanya boleh ngambil 20%. Katakanlah kalau penghasilannya 100.000, wajib itu yang 80.000 disimpan. Kalau ada kebutuhan pokoknya kecukupannya ya 20.000. Kalau ingin dapat kecukupan yang lebih, maka ya pendapatannya harus dinaikkan. Tidak malah dapat 100.000, maka untuk kebutuhannya 50.000, 60.000, bahkan habis untuk kebutuhan. Loh ini Masya Allah ini. Artinya ini penting, kalau dalam kitab tafsir itu sebetulnya disebutkan anak sebelum diserahkan harta dididik cara mengelola harta. Jelas ya Pak ya? Pendidikan keuangan itu penting. Kalau dia perempuan, maka dia itu juga wa ingkana jariyatan rodda ilaiha ma yuridu ila rubbatil baiti min tadbiri baitiha wan nadri fihi. Jadi kalau dia perempuan maka ya bagaimana cara dia mengelola rumah. Coba ini kalau dalam keadaan begini bagaimana? Ini semestinya diajarkan. Jelas ya? Ayat yang kita bahas ini adalah ayat orang ketika dia diberikan amanah menjaga harta seseorang. Hendaknya kalau anak atau orang yang dia itu memiliki harta tersebut sudah layak, harta harus diberikan. Jangan sampai ditahan. Di masa harta ini dipegang, anak tersebut atau orang tersebut dididik cara mengelola harta. Maka ketika nanti harta sudah diserahkan, dia pintar. Tapi ada sekian banyak orang, dia dapat warisan banyak, kemudian hartanya habis. Warisannya kelihatannya banyak, setelah bagi-bagi warisannya habis semua. Loh kenapa? Nggak bisa mengelola harta. Dia ketika warisannya banyak kemudian udah karena senang dengan warisan itu, dia dapat uang itu, bentar saja uangnya habis. Ternyata faktornya satu, orang kalau ini nggak berkah sebagainya. Dalam konteks kajian fikih muamalah, karena dia mungkin lupa tidak dididik cara mengelola harta, hingga warisannya tidak berkembang tapi malah habis dimakan. Loh ini na'udzubillahi min dzalik. Nah ini mungkin menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Sebelum kami lanjut, mungkin dari jamaah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, kami persilahkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Saya ingin bertanya tentang anak yatim Ustaz. Ya. Di dalam panti asuhan itu kalau hari-hari tertentu itu ada santunan Ustaz untuk anak-anak yatim dari lembaga atau dari perorangan. Setiap anak yatim dapat 100.000, ini contoh ya, dalam amplop. Setelah nyampe yayasan, nyampe lembaga panti asuhan sama pengasuh, itu ditarik semua.
alasannya bisa buat kebutuhan sehari-hari untuk makan atau untuk uang saku. Yeah. Apakah itu boleh untuk pengelola yayasan mengambil haknya anak yatim untuk kebutuhan sehari-hari? Itu mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seperti itu boleh. Anak yatim ini dia masih kecil ya, masih kecil. Dapat uang 100.000. Maka tugas daripada wali ya seperti itu. Kalau dibiarkan anak yatim ini pegang 100.000, kira-kira buat apa, Pak? Ini kalau untuk beli es semua masuk angin, wah repot ini. Buat beli es krim semua ya parah ini. Maka hendaknya ditahan. Tetapi jangan sampai kemudian terjadi kedzaliman. Maka dalam hal ini warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Ketika seperti itu warzuquhum fiha, hendaknya itu diberikan itu kebutuhan hariannya apa, diberikan itu. Ini untuk kebutuhan harian, contoh untuk uang saku, untuk jajan. Kalau 100.000 dipegang anak yatim sendiri, itu nanti sehari langsung habis. Tapi kalau yang megang ini wali, yang megang ini pengelola, maka bisa untuk diatur ini yang 50 harus ditabung umpamanya. Yang 50 saya yang megang, sehari dikasihkan 5.000 atau dikasihkan 10.000, maka kan ini bisa lebih tertata. Kalau seperti itu boleh. Tapi kalau begini, dia dapat 100.000 atau 200.000. Setelah diberikan pada anak yatim, kemudian masuk ke kantong pengelola. Ini masuk ke kantong pengelola, nggak keluar sama sekali untuk anak yatim. Nah ini baru dolim ini. Tapi kalau diputar untuk kebutuhan anak dolim, ya seperti itulah tugas wali. Jelas ya? Mungkin ada lagi? Tidak ada? Jadi memang masalah tentang mengelola keuangan atau fikih muamalah itu Masya Allah penting sekali. Dalam hal ini Rasulullah itu beliau ketika masih kecil sudah diajari dagang oleh pamannya. Diajak dagang oleh pamannya Abu Thalib. Di dalam kitab kecil, kitab sejarah Khulasoh Nurul Yakin itu, Nabi Muhammad itu beliau kan yatim. Beliau kemudian bekerja dengan menggembala kambing. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu kebutuhannya diambilkan dari ini, kerja kerasnya sendiri. Artinya mulai kecil Nabi Muhammad itu sudah dididik begitu. Kadang diantara kita itu begini, anak karena orang tuanya sudah cukup, udah segala kebutuhannya dicukupi. Minta apa diberi, minta apa diberi, minta apa diberi. Lupa mengajarkan bagaimana anak ini untuk berdikari. Ketika dia sudah dewasa repot itu nanti. Orang tuanya dia sukses karena bekerja keras, anaknya pingin sukses tapi lupa untuk bekerja keras, ya repot ini. Makanya ketika kita mengkaji dalam tafsir Qurtubi, di dalam kitab-kitab tafsir yang lain, contohnya ketika Allah berfirman wa qulu lahum qaulam ma'rufa, dalam ayat sebelumnya, maknanya adalah anak ini harus dinasehati cara mengelola uang.
Sebelum uangnya diserahkan, harus dididik dulu. Umpamanya ada seorang ibu, dia memegang warisan anak-anaknya. Wa qulu lahum qaulam ma'rufa. Kalau dalam tafsir Qurtubi, maka hendaknya wali atau yang menguasai uang itu ngomong, "Nak, ini warisan untuk kamu. Warisan untuk kamu. Tapi nanti kalau kamu sudah bisa baru diserahkan." Dilatih, Pak. Ya, dilatih. Jangan sampai kemudian ketika dia sudah balik tapi belum bisa, ketika harta warisan sudah diberikan, akhirnya habis, nggak ada sisa. Itu fatal itu. Orang tuanya mengumpulkan harta untuk warisan anak-anaknya, biar anak-anaknya katakanlah menjadi lebih baik, tetapi ketika orang tuanya wafat, warisan kadang malah menjadi fitnah bagi anak-anaknya. Ini kan tentu nggak diinginkan. Makanya dalam hal ini, bagi seorang wali hendaknya menguji anak-anaknya atau menguji orang yang diasuhnya sampai masa balik. Kalau sudah dalam keadaan balik, artinya sudah layak, maka harta tersebut diserahkan. Harta tersebut diberikan kepada mereka. Dalam masa harta ini dikelola oleh wali, hendaknya anak tersebut atau orang yang hartanya dikuasai ini dididik cara mengelola keuangannya. Agar apa? Saat harta diberikan, anak ini sudah layak, sudah pandai, sudah bisa untuk mengelola hartanya sendiri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.